Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilai Syarahma dengan NIM C241241020 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan saya dengan judul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Kurisi Nemipterus japonicus Bloch tahun 1791 yang ditangkap di Selat Sunda. Oke, lanjut ke latar belakang, yang dimana ikan kurisi atau Nemipterus japonicus merupakan salah satu komoditas ekonomis yang penting di Selat Sunda, yang dimana Selat Sunda ini terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Lampung. Kemudian juga tangkapan terhadap ikan kurisi yang berlebihan dapat menyebabkan pertumbuhan populasi, kemudian juga proses reproduksi serta ketersediaan makanan ikan tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji lebih dalam mengenai biologi perikanannya agar kondisi stok bisa tersedia saat ini dan pengolahan yang berkelanjutan. Di dalam biologi perikanan ini terdapat beberapa aspek utama. Yang pertama itu ada pertumbuhan, yang kedua ada reproduksi dan kebiasaan makanan. Oke, selanjutnya pada metode ini waktu dalam laporan ini terdapat di Agustus sampai dengan Desember 2025, kemudian bertempatan di tempat Laboratorium Biologi Perikanan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan IPB University. Adapun alat bahan yang digunakan dari hasil laporan kami, diantaranya yaitu ada sampel, tentunya ada sampel ikan kami, yaitu ikan kurisi Nemipterus japonicus, kemudian gonad, solatip, serta alat-alat lainnya. Kemudian pada prosedur kerja, di sini terdapat 3 prosedur. Yang pertama ada prosedur pertumbuhan, yang dimana prosedur pertumbuhan ini kita melakukan penimbangan pada berat ikan, kemudian juga mengukur panjang cagak serta dan lain-lainnya. Kemudian juga kita mengeluarkan usus, gonad, dan lambung pada ikan tersebut. Kemudian di prosedur reproduksi ini kita melakukan perhitungan gonad dengan 3 metode. Yang pertama itu ada metode gravimetri, kemudian juga metode volumetri, kemudian juga metode gabungan. Nah, kemudian pada prosedur makanan ikan, kita melakukan pengukuran panjang usus serta mengeluarkan hasil isi lambung dan meneliti hasil isi lambung menggunakan mikroskop. Next, kita lanjut ke analisis data, yang dimana kita menganalisis pertumbuhan ikan yang di dalam pertumbuhan ikan ini terdapat distribusi frekuensi panjang, kemudian juga hubungan panjang bobot, serta faktor kondisinya. Kemudian di dalam analisis reproduksi, kita menganalisis proporsi kelamin, kemudian tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, serta fekunditas. Kemudian analisis makanan, itu terdiri dari IP atau indeks propenderens, kemudian juga luas relung, kemudian tumpang tindih, dan ISC, indeks stomach content. Nah, adapun hasil dan pembahasan dalam hasil pertumbuhan kita mendapatkan DFP total, yang dimana frekuensi ikan ini yang mendominasi pada total itu sebesar selang kelas sebesar 138 sampai dengan 159. Kemudian pada frekuensi jantan itu mendapatkan selang kelas sebesar yang paling tertinggi sebesar 160 sampai dengan 181. Kemudian pada frekuensi betina itu terdapat yang paling panjang terdapat di selang kelas 182 sampai dengan 203. Kemudian ada HPB total gabungan, yang dimana di sini tertera bahwa setiap penambahan panjang total sebesar 0,002 akan mempengaruhi bobot ikan sebesar 2,4537. Kemudian pada HPB total jantan ini terdapat setiap penambahan panjang total sebesar 0,001 akan mempengaruhi bobot ikan sebesar 2,6089. Kemudian ada juga di HPB total betina, yang dimana setiap pertambahan panjang total sebesar 0,004 akan mempengaruhi bobot ikan sebesar 2,3456. Kemudian next, adapun juga tabel pola pertumbuhan yang dimana terdapat 3 total bulan. Yang pertama ada Januari, Maret, dan Mei. Pada betina dan jantan itu bersifat alometrik negatif. Kemudian di tabel hubungan panjang bobot ini terdapat bulan yang paling tinggi di R kuadratnya itu di jantan pada bulan Maret sebesar 0,6627. Kemudian pada betina bulan yang paling tertinggi itu R kuadratnya sebesar 0,7706 di bulan Maret. Kemudian adapun juga grafik FK total gabungan, yang dimana FK rataan paling tertinggi itu pada selang kelas sebesar 137 sampai dengan 159. Kemudian juga di FK total jantan ini FK rataan yang paling tertinggi itu di 204 sampai dengan 225. Kemudian di FK total betina ini terdapat FK rataan sebesar yang paling tertinggi itu sebesar selang kelas sebesar 226 sampai dengan 247. Next, kita ke hasil reproduksi, yang dimana di hasil reproduksi ini terdapat tabel nisbah kelamin ikan kurisi pada 3 bulan, yaitu bulan Januari, Maret, dan Mei, dengan total yaitu
uh, tidak seimbang karena diketahui bahwa F-hit itu lebih besar daripada F-tap-nya. Kemudian terdapat juga grafik TKG total gabungan yang dimana TKG total betina yang dimana FI relatif ini sebesar TKG yang paling mendominasi di TKG 2. Di TKG 4, sorry. Kemudian pada TKG total gabungan ini FI relatif yang mendominasi ini di TKG 2. Kemudian pada TKG total jantan ini terdapat FI relatif yang paling tertinggi di TKG 2. Kemudian, adapun tabel IKG total gabungan yang dimana IKG rataan yang paling tertinggi itu di TKG 5. Kemudian pada IKG total betina itu IKG rataan yang paling tertinggi itu di TKG 4. Kemudian IKG total jantan ini terdapat IKG rataan yang paling tertinggi di TKG 5. Kemudian adapun reproduksi dari hasil reproduksi yang selanjutnya itu ada hubungan fekunditas dengan panjang yang dimana setiap penambahan panjang total sebesar 35,721 akan mempengaruhi fekunditas sebesar 2,404. Kemudian di hubungan fekunditas dengan bobot itu diketahui bahwa setiap penambahan bobot ikan sebesar 2552,1 akan mempengaruhi fekunditas sebesar 0,5101. Nah, adapun di grafik diameter telur pada ikan kurisi ini diketahui bahwa hanya satu puncak yang dimana bisa dikatakan sebagai total spawner karena ikan kurisi ini hanya satu kali memijah dalam satu periode. Kemudian di makanan ikan terdapat pie chart Index of Preponderance atau IP total gabungan itu yang paling mendominasi itu di ikan terletak pada sebesar 45%. Kemudian pada IP total jantan itu yang paling mendominasi itu di organisme yang tidak teridentifikasi seperti contohnya udang, ikan, kemudian potongan kepiting sebesar 44%. Dan di IP total jantan ini tidak memiliki makanan utama. Kemudian di IP total betina ini terdapat yang paling mendominasi itu di makanan ikan itu dengan 59%. Kemudian adapun tabel luas relung ikan kurisi Nemepterus japonicus pada gabungan ini di jantannya itu BI-nya 0,3976, kemudian di betina BI-nya itu sebesar 0,1713 yang dimana ruas relung ini menandakan bisa dikatakan sempit. Kemudian pada tabel hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan kurisi pada gabungan ini sebesar diketahui bahwa setiap penambahan panjang tubuh sebesar 2,692 akan menambah volume makanan sebesar 0,0095 yang dimana R kuadratnya itu sebesar 4,37%. Artinya ikan kurisi Nemepterus ini bisa dikatakan memakan apa saja yang ada di depannya, tetapi ikan kurisi ini masih selektif terhadap pemilihan makanan seperti itu. Kemudian adapun tabel tumpang tindih ikan kurisi Nemepterus japonicus gabungan ini terdapat CH-nya itu di 0,7782. Kemudian pada tabel panjang usus relatif ikan kurisi Nemepterus japonicus sebesar 0,6409. Nah, kemudian adapun Index of Stomach Content atau ISC pada total gabungan itu terletak di pada ISC rataan yang mendominasi di TKG 1, kemudian pada ISC total jantan yang mendominasi itu di TKG 2 dan ISC pada total betina yang mendominasi itu di TKG 3. Oke, kemudian adapun kesimpulan serta saran yang dimana kesimpulan ini merupakan analisis pertumbuhan ikan total selama 3 bulan menunjukkan pola pertumbuhan alometrik negatif yang artinya pertambahan panjang lebih dominan daripada bobot. Kemudian hasil nisbah kelamin menunjukkan jumlah jantan dan betina ini tidak seimbang. Kemudian di pola pemijahan ikan kurisi ini juga tergolong ke dalam total spawner yang artinya satu kali memijah dalam satu periode. Kemudian pada makanan ikan kurisi ini adalah ikan. Makanan utamanya itu adalah ikan dengan makanan pelengkap terdiri dari berbagai organisme yang tidak teridentifikasi, contohnya seperti potongan kepiting dan udang. Kemudian juga ikan kurisi ini memiliki ruas relung yang sempit yang menandakan selektivitas makanan yang tinggi. Kemudian nilai tumpang tindih makanan ikan kurisi ini kurang dari 1 yang menunjukkan kecenderungan pilihan makanan yang relatif sama antar individunya. Kemudian di ikan kurisi ini juga bisa dikategorikan sebagai ikan karnivora karena memiliki ukuran panjang usus relatif kurang dari 1.
Kemudian adapun sarannya, yaitu perlu dilakukannya kajian lebih lanjut terkait biologi perikanan ikan kurisi di Selat Sunda setiap tahunnya untuk mengetahui keberadaan stok ikan kurisi di Selat Sunda secara berkala. Kemudian kondisi perairan dan penangkapan di Selat Sunda ini juga perlu diperhatikan untuk menjaga kelestarian ikan kurisi tersebut. Baik, terima kasih perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.